sampai 80 sekian, yang 85, itu sebenarnya bukan karena assignment atau instruksinya Sambo, itu adalah refleksi daripada budaya menjilat, gitu loh. Mengambil hati kemudian dan kemudian peristiwa peluk-pelukannya Sambo sama Kapolda Padilla itu signal ke bawah. Itu menjadi signal ke bawah, kau mesti bantu ini. Jadi dampak dia peluk-pelukan itu menjadi signal ke institusi di bawah dalam jajaran Polda, bantu ini. Jadi nggak heran kita ada 80 terlibat segala macam itu, kita nggak heran gitu loh. Peristiwa ini juga peristiwa yang cukup mahal. Kalau ini betul-betul dengan arif dan bijaksana, Kapolri memanfaatkan ini untuk melakukan, itu yang saya bilang berkali-kali, ini peluang emas. Melakukan perombakan besar-besaran. Melakukan perbaikan besar-besaran di internal kepolisian. Dia, peluang emas ini jangan dia lewatkan gitu loh. Dan terus terang, yang korban ini mohon maaf, bukan keluarga Joshua aja. Bukan keluarga Joshua aja, bukan juga mau diapakan ini. Yang korban saya rasakan, keluarga saya banyak polisi. Mereka malu. Mereka risau. Mereka diejek-ejek, diledekin. Itu bukan main, itu akibat sosialnya itu mahal betul. Itu cara mereka nanya, kapan selesai nih, nggak usah diberita-beritakan lagi lah. Diejekin mereka dalam pergaulan. Kan kita udah lihat sendiri, Sambo, ada polisi lagi jalan pagi, ada Sambo, itu kan diejek-ejekin. Gitu loh. Jadi inilah yang saya lihat terus terang aja bahwa kasus ini betul-betul kasus yang sangat monumental, kasus yang betul spektakuler, dan mau dihukum mati atau tidak dihukum mati, itu saya lihat keinginan dia sendiri. Dari kelakuan dia sendiri, otak dia bikin ini tembak-menembak, diatur skenario ini segala macam, itu etape-etape untuk dia dihukum lebih berat lagi. Bang Panda meminta Kapolri untuk bisa merompak. Saya berpikir agak berbeda karena saya minta hukum yang meminta. Yaitu apabila 340 hakim sepakat, ya tidak 165, tidak forehead handling, tidak. Sudah ini sadar dia memang bukan pengaruh obat atau pengaruh apa sehingga dia nembak. Karena Profesor Otto memberi saya inspirasi baru. Iya ya, kalau dia mau membunuh kenapa nggak di luar saja? Hari ini dia perintahkan, tahan, mati dia di dalam tahanan, ya kan? Seorang bintang 2, kenapa dia sendiri melakukan? Orang akan masuk ke 165. Forehead handling itu memang perpaduan antara kondisi, suatu kondisi. Mabok, bisa minum obat yang ini membuat emosinya naik, bermacam-macam. Nah ini kehatian konstruksi yang saya ingatkan terus. Dari pertama kita ketemu di sini, mengenai kasus ini. Konstruksi perhatikan. Karena lemahnya konstruksi, lemahnya putusan hakim. Tadi Bang Panda juga mengatakan, ini jangan-jangan dia memang sengaja menempatkan 340. Bisa jadi, dikondisikan seperti itu, supaya dia bisa berjasa kepada negara dan tidak dihukum mati. Apa itu? Tapi aku bisa komentari dulu. Jadi gini Pak Gayus, jangan ada kontradiktif, dia normal, kenapa di situ lakukan pembunuhan? Kenapa di mana aja bisa pembunuhan? Bukan dalam fase itu lagi. Dia secara psikologis dan secara bukan baru peristiwa setelah di Duren 3 segala macam. Tumbuh dia berkembang merasa dia berkuasa, suka hati dia. Gitu loh. Itu situasi dia dan tindakan dia gitu loh. Jadi tidak relevan lagi melihat dia dalam arti kata kalau lebih apa lagi, lebih ngeri lagi yang dikatakan Otto tadi. Aku nggak suruh bunuh kok, aku suruh tembak. Gitu loh. Jadi maksud aku hati-hati. Dia ini sudah dalam posisi yang dia nikmati itu kekuasaan, dia manage itu kekuasaan, dan betul-betul dia betul-betul
tidak lagi dalam logika-logika kita. Itu yang mau saya apakan. Jadi itu aja bahwa style, gaya, maka saya bilang ini orang yang terkejut berkuasa. Terkejut badan tuh. Hebat aku rupanya. Cuma aku jenderal bintang 2. Dan siapa yang nggak takut pada propam? Siapa yang nggak takut kepada ini gitu loh. Nah dalam situasi psikologis begitulah dia lakukan ini. Gitu loh. Bang Panda betul. Kalau itu harapan Bang Panda, ini tawaran saya. Tawaran saya adalah Sambo menyatakan dirinya memang seolah saya perencana. Tapi itu kan tidak normal, abnormal itu sebenarnya kalau ada orang selevel dia punya pikiran dia tembak sendiri. Ya dalam hal ini saya masih sebenarnya dengan Profesor Otto. Ini tentu kenapa kok dia lakukan sendiri kalau dia waras. Ini ketakutan saya digunakan 165 itu tolong pelajari itu 165. Penggabungan antara ketidakwarasan, sakit jiwa, pengaruh obat-obatan dan yang lain bisa digunakan itu. Live crime-nya pun bisa diperiksa nanti. Bisa sampai 2 tahun kalau sekarang dari rambut bisa. Nah, racun-racun yang ditemukan, pengaruh kimia yang dikandung. Maksud saya, kalaupun dia ingin seperti Bang Panda katakan memang dia membentuk dirinya sebagai pembunuh, perencana, katakan ada kekurangan pikirannya. Maka ada satu obat untuk dia. Menurut pikiran saya mungkin akan sama dengan Bang Panda merombak lembaga ini. Dia tidak bisa sebagai justice kolaborator tidak bisa. Dia pelaku utama, saya sadar sekali. Tapi isi dari GC itu bisa oleh hakim, kewenangan hakim untuk menggunakan. Ini orang berjasa. Dia mau menceritakan semua tentang lembaga Polri. Karena dia di situ. Dia menguasai struktur, ya terstruktur juga perbuatannya itu. Maka dia akan menjadi pahlawan. Pahlawan di akhir tidak bisa dapat apa-apa. Tapi saya menganggap dia perlu mendapat pemotongan. Kalau lembaga itu menjadi berubah.